Bismillahirrahmanirrahim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Masih melanjutkan tentang kajian hukum, kajian syariat di dalam Islam. Jadi kalau kita lagi hukum itu ada yang disebut dengan hukum ubudiyah atau ahkamun ubudiyah, ada ahkam atau hukum muamalah. Jadi ada hukum yang mengatur pola hubungan kita kepada Allah, namanya hukum ibadah. Ada yang mengatur pola hubungan kita dengan sesama manusia dan makhluk, dengan lingkungan, dengan alam semesta ini. Nah, hukum itu kategorinya disebut hukum muamalah. Jadi dibagi dalam dua kelompok ini karena masing-masing punya karakter, ada ciri-ciri, ada karakter, ada prinsip yang berbeda, ada prinsip yang berbeda. Kalau hukum ibadah itu bersifat doktrinier dan ta'abudiyah. Doktrinier itu artinya ya sifat mandatori, bersifat perintah, yang disertai dengan tata cara atau aturan yang bersifat terperinci di ibadah. Kalau sholat itu ibadah. Jadi ibadah itu konsepnya atau pengertiannya adalah sesuatu yang disyariatkan, Kalau sholat itu disyariatkan namanya masyru'iyah, itu yang mesti dilakukan Allah, dari Allah. Syariat ada wahyu, ya, baik yang berupa Al-Quran maupun berupa hadis. Ada ketentuan yang disyariatkan oleh Allah, baik itu yang bersifat mantuk itu yang bersifat tekstual yang tertulis di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, atau yang bersifat mafhum. Mafhum itu pengertian yang dibalik teks yang dipahami oleh para mujtahid, tapi sumbernya tetap dari Gusti Allah. Jadi kalau ubudiyah itu aturannya itu bersifat langsung. Doktrin, ya, doktrin itu ya masuk akal atau tak masuk akal itu kita terima, itu kita laksanakan. Baik itu yang sifatnya ta'abudiyah atau ta'abudiyah. Dalam hal ubudiyah itu ya kita harus pasrah. Permasalahan ini kalau kita diwajibkan sholat sehari 5 kali, yang pagi 72 rakaat, yang siang zuhur 5 rakaat dan seterusnya, apakah itu bisa kita logikakan, difahami apa tidak? Itu tidak perlu kita persoalkan, ya tidak perlu kita pertanyakan. Ya kalau diperintahkan hukum ya patuh. Makanya saya katakan tumpuan hukum di dalam Islam itu adalah pada keimanan. Wong itu naik percaya, iman itu kan percaya. Kalau orang itu sudah percaya, sudah iman, maka apa saja yang disampaikan, yang diperintahkan, baik itu masuk akal atau tidak, dia akan patuh, akan pasrah. Karena dia sudah punya keyakinan, ini pasti untuk kebaikan, pasti untuk kebenaran, pasti ini yang paling apik untuk saya, gitu ya. Karena keyakinannya dulu, bukan logikanya. Dengan logikanya dulu, maka yang terjadi dia akan mau patuh kalau masuk akal. Gitu. Ini berbahaya. Makanya sesungguhnya
Kenapa anak kecil itu lebih mudah dibentuk karakternya? Karena akal dia belum terisi oleh ilmu. Ilmu itu punya potensi membantah, memilih, ya, punya potensi untuk melakukan sebuah pilihan, punya potensi untuk melakukan sebuah perlawanan. Mungkin saling ngerti, gitu. Apa sih aku buat ini? Makanya al-adab itu qabla ilmu. Posisi pembentukan karakter itu sebelum orang itu punya ilmu. Belum terlalu pintar, yang masih kosong, yang masih putih. Nah, di situ yang dibangun adalah proses pembiasaan. Adab itu pada pembiasaan. Kebiasaan itu berulang-ulang, berarti kan sesuatu kan biasa kalau dia apa? Diulang-ulang. Jadi proses pembelajarannya tidak menggunakan kekuatan logika dan kognisinya, tetapi menggunakan pembiasaan di dalam sehari-hari. Karena pembiasaan bukan kognitif, maka dia tidak diperlukan kecerdasan. Saya bilang ya, tidak diperlukan apa? Kecerdasan. Sehingga untuk menjadi anak yang berkarakter, yang berakhlak, yang baik, siapa saja bisa. Gitu. Siapa saja bisa, baik yang cerdas maupun yang tidak cerdas. Nah, Allah adalah yang maha bijaksana untuk mengukur kebaikan. Untuk seseorang itu dapat pahala apa tidak itu di kebaikan, bukan di ilmu. Ilmu itu tetap menjadi koma, pintu untuk masuk menjadi sebuah kebaikan. Oke. Jadi kalau kan sudah tertentu, baru diilmoni, gitu ya, supaya bisa memahami apa yang diperintahkan, memahami mana yang baik, memahami mana yang harus dilakukan, yang harus dihindari. Setelahnya karakter. Setelahnya apa? Ya, kalau anak yang masih pada usia pembentukan karakter terlalu dipaksakan untuk memahami banyak ilmu, apalagi penghafal, itu nanti efeknya adalah pembentukan karakternya menjadi terabaikan. Padahal kalau karakter itu terbentuk, segalanya nanti menjadi selesai. Karakter belajar, karakter berilmu, karakter disiplin, karakter memahami orang, karakter apa, membersihkan, peduli dan sebagainya, karakter menata kamar, menata buku, menata peralatan dia, gitu ya. Karakter untuk tidak mengambil orang lain karena miliknya ayahnya, kasihkan miliknya juga. Karakter untuk tidak meremehkan hak milik yang dimiliki orang lain. Itu penting. Dari mana? Proses pembiayaan. Karena sifatun rosifah itu dari proses yang sifatnya harus ulama. Dan Nabi pembimbingan karakternya di situ. Maka Nabi di dalam hadis itu jarang mengadakan pengajian itu jarang. Ngaji dengan orientasi yang sifatnya itu jarang. Hanya sekali-sekali. Selebihnya lebih memberi contoh langsung. Karakter itu dicontoh, di pengulangan, ya kan? Lalu mempraktekkan, mengalami. Itu di TK dan SD. Di SMP ketika karakter sudah terbentuk, baru pada proses keilmuan. Tapi kalau tingkat TK dan SD ini tidak tuntas karakternya, maka problem. Pinternya bisa, pinter itu bisa. Tapi dia kemudian mulai bantah, mulai tidak, apa ya, tidak nyenang no. Dia menjadi kalau si TK segini itu masih nurut. Kalau tidak tuntas sekalian di tingkat SD-nya yang terlalu kognitif akibatnya pembentukan karakter itu orang mancep, tidak rosikoh bahasa akhirnya itu tidak rosikoh, orang menancap itu karena belum tuntas biasa. Tapi kalau sudah itu tuntas kayak sediwa misalnya tinggal orang itu karena sudah rosikoh itu menancap nafas itu dalam jiwa dan dia ada jiwa itu. Ya, disitulah lalu memunculkan program. Dia lalu peduli, dia lalu mendengar orang, dia lalu menghargai, dia lalu tertib, dia lalu disiplin. Ini kan fondasi semua. Anak yang tidak terbangun tertibnya, masih orang pelajari, kon ini malah angel untuk begini. Termuncul kon ini angel. Kalau sudah ada gangguan. Tapi kalau tertentu ini, dia meskipun ada gangguan, dia terus jalan. Ini tidak berubah. Yang bergerak kalau sudah akal karakter itu apa? Nurani, apa namanya? Nurani.
agama ada di sana, iman ada di sana. Tapi itu membentuk fondasi dulu iman, yakin dulu. Ya, yakinnya ada baik sebuah ajaran hukum itu ta'abudiyah atau ta'akuliyah bisa diakalkan apa tidak, itu sudah tidak lagi persoalan. Dalam istilahkan apa sih kok aku dikerjakan, kenapa kok saya harus disuruh saudara kok, tidak ada. Maka dia tidak pernah berpikir lagi yang namanya keuntungan apa, saya dapat pahala apa, fadilahnya apa, tidak berpikir fadilah karena keyakinan. Orang yang masih berpikir ini saya kalau sholat jamaah dapat berapa sih pahalanya, itu ukur, itu namanya. Kalau dorongannya karena itu belum karakter sesuatu. Kalau karakter itu bila rawiyah, itu malah fikrin cirinya. Bila rawiyah itu tanpa lagi dikomando, tanpa lagi berpikir bahkan, tanpa lagi ada perintah, tanpa lagi ada komando, tanpa ada hukum. Sehingga hukum itu seakan-akan sudah menjadi tidak diperlukan, kan hukum itu jaga gitu, jaga. Lalu ditekan pakai sanksi, itu saja sekali Pak. Ketika karakter terbentuk, maka sholat tidak lagi terasa menjadi hukum, tidak menjadi perintah. Sholat itu kayak menjadi kebutuhan, gitu ya. Karena sudah terbentuk karakter. Orang sedikong, orang wae tani dia akan tani, yang bersih-bersih dia bersih-bersih. Sesungguhnya kan itu ya. Di kita yang kurang itu kan bisa proses pendidikan itu bisa. Makanya sering saya katakan taat secara lawan dalam konsep usul. Pendidikan kita terlalu tergesa-gesa. Ajal itu artinya apa? Tergesa-gesa lawan ini sebelum waktunya. Kita ini saya kepingin ibarat nandul orang ditosok di tanahnya, nggak dibersihkan dulu, nggak dipersiapkan, langsung kita dulu. Ya mungkin dia bisa tumbuh, tapi nanti akan mati. Dia akan mudah untuk mati atau dia tumbuh tapi tidak bagus. Ini tidak bagus. Itu karakter terlebih dahulu. Karakter itu bukan yang sopan santun ya. Karakter itu adalah cara berperilaku di dalam kehidupan apa saja, dalam hal belajar, dalam hal hubungan sosial, dalam hubungan politik. Yang hilang dari kita di situ. Kenapa bangsa ini terkorup? Tetap saya mengatakan kesalahannya di dalam pembentukan karakter di awal. Mungkin kalau agama ini karakter tidak baik, agama itu tetap akan kalah dengan proses kesalahan ya, akan kalah dengan karakter sumis kaki salah tadi. Ya, hukum akan kalah. Makanya pelanggaran pasti ada. Sebelum salah caranya belajar nyupir, caranya nyetir sepeda motor, ya dia akan salah terus. Paham ya? Lalu kalau ada tekanan udah pusing, baru dia akan patuh. Kalau tidak, ngawur gitu. Karakter itu menjadikan kita tidak enak dan proses itu tersiksa. Kalau itu kita lakukan, ada ketersiksaan. Berarti kan, enak yuk, rumah morat marit, rumah kotor kabeh kok, oh gak enak pikiran, gitu ya. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang biasa, berarti karakter kita sudah dulu. Bisa-bisa. Dulu ini gak enak. Ya itu gak tepat itu namanya bila rawiyatin wala fikrin, apa? Bila rawiyatin wala fikrin. Rawiyah itu artinya tidak lagi kita atur dulu, kalau fikir tidak lagi, kadang kita tidak perlu mikir. Otomatis tergerak, dia mau yang saya dapat, otomatis sama saya ambil, otomatis waktu sholat dia akan sholat sekitar, otomatis waktunya belajar, otomatis yang harus saya jaga, itu baru namanya karakter. Itu bisa dimiliki siapa saja karakter. Wong muslim ya iso, wong non muslim ya iso benar, wong kafir itu ya bisa, orang tidak beragama juga bisa karena dia diberi hati, dia diberi akal. Proses biasa. Nah yang rumit itu ketika kita salah proses tadi. Nah, sekali lagi di pondok problem kita adalah mayoritas di pondok itu problem karakter, pembentukan karakter. Kenapa? Terlalu berat beban kognitifnya. Ngaji itu kan kognitif, belajar di sekolah itu kan kognitif. Akibatnya tidak ada waktu mereka untuk kita latih. Apalagi ketika di DKS kan karena
masuk di tingkat sanawiyah, di tingkat SMP-nya saya clear terus. Kita harus membetulkan itu. Makanya kenapa harus ada tatbik, harus ada amal biasa, harus ada gelar karya. Sesungguhnya membangun karakter dalam semua aspek tadi, pedulian lingkungan, ya, kemampuan untuk peduli, mempersiapkan kegiatan, kerjasama, itu karakter yang seharusnya terbentuk. Ini kalau ngomong ya hampir semuanya tambahan. Yang kemarin saya katakan, kenapa kita bikin TK dan SD itu dalam rangka untuk proses pembuktian itu lebih korek, sehingga kita ini AKBM tuntas. Ikhtiar kita untuk mengentalkan generasi itu sejak mulai kecil. Nah, kalau nanti parentingnya, kalau masih hamil, mungkin matang, kalau kandungan itu sudah ada sekolahnya, ibunya di sekolah tapi kan keluarganya. Artinya jika ada IPA, ya rambut dari dalam kandungan. Karena rata-rata orang yang jadi sukses itu sejak dalam kandungan sudah mulai dilakukan proses pendidikan, proses dalam bentuk cara yang dilakukan, ada dialog, ada ngaji, ada perilaku yang dijaga, dan anaknya orang mengerti. Ada ibu kalau kayak terus saya nggak tahu ngaji Quran ya, anak yang betul langsung nyekel nih, sudah gitu. Oke, itu agama yang sifat aku dia itu doktrin, lebih bersifat apa? Doktrin itu poinnya apa? Bukan pada akal lagi, pada hati, pada jiwa, pada karakter yang kita. Jadi kalau saya bikin itu bukan, karena saya kan buktian itu perlu membuktikan gitu. Makanya kan aku anakmu, sih kita sekolah TKI Bayu, ini kita jadikan sebagai fakta, tapi kan untuk kebaikan, bukan eksperimen, bukan fakta. Kita bikin semua pondok itu kan kita bawa, kayak dia nggak ya aku bapak bawa ini yang sana ya, udah siap kan? Lalu ya sekolahnya masih mau kono ini, jadi pada manuk mono kayak pancingan, ya pancingan terus sekolah. Soalnya kan kalau kita buktikan dulu si kono itu sesuai dengan yang dilaksanakan, yang kita idealkan, nah, tak kayak pancingan itu nanti anakmu, kalau pokoknya sudah ada sekitar 6 yang daftar lagi, yang dari luar ya. Kalau saya ambil KPSD-nya, nanti itu masuk di sana. Nanti semua ini kita pilihkan guru-gurunya yang terbaik. Itu ya, jadi kalau tidak punya, saya harus keluar dulu. Tapi harus hari ini saya harus melakukan itu. Umur harus sudah. Saya harus menciptakan itu tuntas mulai dari TK, SD, atau sampai perguruan tinggi IBIS. Itu perlawanan total terhadap sistem yang salah kaprah dengan contoh dengan praktek, dan kamu bagian dari perlawanan atau jihad dalam bidang pendidikan. Makanya harus satu visi, kita jangan ngaji sebelum beliau harus satu visi, jangan pikirannya seperti yang pulang itu. Aduh ini kalau naik ini ya, tinggal lagi harus semangat, ini ada visi, ada ini ada. Ya. Nah, di contoh nanti kita ikuti. Saya ingin anak itu artinya kalau itu ini ayah ini bukan milik saya. Oh ini waktunya saya harus ini, oh ini sadar itu. Contohnya Pak Ali ya, Pak Ali itu Aris itu tanda rektor misalnya itu anaknya di apa itu pendidikan anak itu ya. Tiga. Coba. Ini yang pakai Montessori satu dari. Coba nggak tahu saya di mana itu. Ya beberapa anak gitu, gitu. Itu kalau Pak Ali itu datang, anak itu langsung menyambut salaman, lalu menunggu dilepas sepatunya. Setelah itu dia meletakkan sepatu di tempatnya. Dia ketika ada sesuatu yang dicoba untuk diklarasi, mana ya barangnya yang bukan barang dia, barang itu atau apa, itu dia langsung ngambil. Itu kan milik ayah. Sebenarnya begitu. Itu dari proses apa saya bilang? Tidak pakai dalil, tidak pakai agama itu.
nggak pakai kalau Allah Taala gitu ya, terus hari puasa tapi langsung diajari, dilatih terus. Jadi kuliah sini perlu melatih saja, mendampingi terus membiarkan dia bergerak, latih terus. Kalau kau menyanyikan baju ini sampai satu lah, mengenai jadi masuk di kamar mandi, bagaimana dia harus meletakkan bajunya. Setelah itu meletakkan handuknya gimana itu terus sampai terbentuk sifat tersebut. Nah, di rumah juga dijaga itu sampai nanti tingkat SD itu masih golden age. Bentuk lagi pikirannya seperti itu, selesai sudah SD. Terus macam bisa sifat tersebut lagi. Di tingkat SMP atau sanawiyahnya sudah running, pembelajaran cepat itu nanti kalau sudah itu jam sekian dia akan tidur. Dia akan tidur. Kan dia masih kosong ya. Terkadang kita membentuk. Kita kan enggak. TK itu kita pilih yang bisa menghafal ini. Wah, tepuk tangan lupa itu. So hafal surat ini, surat-surat agama. Oh itu kalau asli surat pendek bisa doa ini bagus. Asli ini nggak perlu diisi. Makanya kita agama itu mukalaf itu kan umurnya 15 tahun. Beban umur. Sebelumnya paling melatih 7 tahun, 9 tahun, gitu ya. Wah itu langsung cetakkan ya. Karena pikirannya orang ya, saya kelas diisi. Jadi harus satu. Kan itu dulu, waktu masih TK dengan pembentukan karakter mungkin pelajarannya hanya itu masih nyaman. Bicara ngomong jadul itu masih enak. Sekarang sudah menjengkelkan karena dia sudah punya agenda dan sudah merasa terganggu kalau dengan kita itu. Sisi waktunya juga sudah menjadi bergeser, gitu ya. Saya kira persoalan karakter yang sama. Dia sudah harus menghafal aku, menghafal ini. Menghafal itu akan cepat. Kalau kita terbentuk itu tidak perlu tahunan, gitu ya. Quran yang usia 3 tahun itu 1 tahun 1 tahun setengah bisa kalau karakternya terbentuk. Kalau dia punya kecerdasan, ya karakter. Itu belajarnya saya ceritakan yang kita itu. Ketika karakter belajarnya terbentuk di salah 3. Gimana? Melihat kehidupan. Untuk mengikuti ujian kan rasanya butuh waktu 6 bulan. Selesai. Pelajaran berapa tahun? 3 tahun kan? Kelas 1, 2, kelas 3. Jadi kelas 3 ke 6 bulan. Selesai. Nilainya bagus. Dia tidak pernah belajar urut kayak sekolah yang pada umumnya ini. Tapi karena dia kalau belanja itu masuk di toko yang dicari dulu ya. Buku. Dia cari ini tadi. Kan dia merasa nyaman, selesai. Bikin karya tulis ilmiah, penelitian cukup 1 minggu selesai, karena sudah terbentuk karakter jawabnya sampai hari ini. Dan kita itu kalau sudah iya, kalau tidak. Oh itu topnya. Dan akan berusaha, maksudnya kayak menjadi kekeh ke istilahnya, ya nggak bisa, harus. Nah itu contohnya. Saya akhirnya merasa bahwa jangan tergesa-gesa, harus membentuk karakter. Ya maksudnya kayaknya kan bisa sendiri saya rapat karena kita tidak memilih orang yang betul karakternya yang tidak terbentuk. Jadi kita punya tanggung jawabnya. Hasilnya itu di luar sekolah. Sekolah sih nilai-nilai ini maksudnya bayar murah orang bukan sekali. Kalau hanya kognitif kan mereka selesai. Tapi mereka tidak sholat itu bukan pelanggaran karakter kan gitu loh. Mereka lalu kemudian tidak sopan itu tidak bagian dari karakter yang itu loh kan naik ongko, naik nilai, naik kemampuan kan kognitif. Kadang ya yang terberat itu kan di situ. Oke ya, itu selama yang berkaitan dengan dari hukum apa? Budi ya, hukum apa? Ya, saya katakan ya sudah karena ini memang kita bikin fakta dulu harus kita buktikan gitu. Kita tidak mengejar pada orientasi. Kalau saya tidak pernah berpikir persoalan jumlah itu proses waktu kalau memang Allah menakdirkan. Kalau tidak ya sudah tidak apa-apa berapapun kita sembunyikan yang terbaik berapapun harus yang terbaik. Ini pokoknya cukup gitu ya. Maka sekolah yang hebat itu tidak semata-mata karena persoalan jumlah. Kita sedang melawan kesalahan sampai orang nanti meyakini bahwa itu sih benar, itu maksud saya.
Nah akhirnya yakin, dari kecepatan dia mati ya sudah, kita sudah berjuang kan gitu ya, sudah berusaha untuk dan itu betul-betul pesantren bahkan yang kita lakukan itu pondok bahkan. Yang saya alami dulu waktu kita pondok, waktu saya pondok ya kayak gini nih, mungkin saya ya pesantren itu sudah, ya agama, ya nabi itu, kayak gitu ya, cara berpikir, banyak seperti itu. Oke, silakan. Oke. Ada tanggapan. Maksud dari hadis yang berbunyi barang siapa yang tidak memiliki tata krama berarti ia tidak berilmu, ini berikut ya? Tidak, ilmunya hilang kan, artinya ilmunya akhirnya menjadi seperti tidak berilmu kan, yang bodoh gitu. Malah ada malah ilmu itu apa bukan hadis ya. Itu makalah itu artinya kata hidup. Lah ada kan? Kalau ilmu lah orang yang tidak punya adab maka sesungguhnya dia dianggap tidak punya berilmu. Tidak punya ilmu. Berarti sanes kados ilmu dulu baru adab mboten nggih. Makna dari apa? Oh bukan, dibalik. Makanya kita tetap ada dulu itu tadi. Ada dulu baru punya ilmu. Lalu muncullah kalimat belakangnya. Karena orang kalau tidak punya adab, itu dia tidak punya ilmu. Percuma mau ilmu. Harus ada dulu, ada vokal ini. Tapi kan ini logika. Orang harus ngerti. Dia kan punya potensi untuk memilih membantah karena ngerti kan. Karena adab itu butuh doktrin, ya doktrin itu apa? Coba nyakem bahasa kasar itu, oh coba cakep, pokoknya itu dulu. Lalu mesin dua itu kan nggak mau gitu kan? Iya. Menjadi berat. Apalagi yang asli kan dua itu tapi pura-pura dua ilmu, itu malah merosot bahasa. Apalagi sudah punya harga diri, punya apa? Padahal apa yang jelas kan? Logis kan itu ya. Makanya kan yang lebih itu di awal rajanya kan jadikan raja untuk di UPN ini diperhatikan kan sampai itu sudah mulai ada perintah contoh dulu sampai seperti itu. Oke, saya melihat nyaman kalau orang anaknya kiai yang sekarang kiai teladan yang paham itu sebenarnya sangat demokratis gitu ya, sangat demokratis. Gak terlalu ambisius kan, dia tahu apa yang harus dilakukan, dia tahu masa depan itu masih. Nah kita ini karena setengah ngerti setengah tidak, ambisiusnya luar biasa. Ini kayak ini kok masa depan gitu ya, gak iman gitu ya. Masa depan itu bisa Allah yang ngatur. Yang harus kita lakukan yang terbaik. Setelah itu Allah apapun ya sudah Allah yang menentukan. Kalau yang terbaik pasti akan menghasilkan yang terbaik juga. Itu otomatis. Ini tidak berarti mungkin kita belum terbaik. Yang kedua mungkin ada pilihan lain yang lebih baik dari apa yang kita inginkan. Nggak nyaman. Tapi kalau kita sudah seakan-akan yang bisa mendesain masa depan dengan kalimat ujung ini aku yang ini udah yang ada itu nggak boleh begitu karena itu tadi ya kan sehingga kesannya hidup itu menjadi berat. Anakku ujung ini udah ini sing dari orang apa itu saja ini kok ngerti ya masa depan mungkin kan gitu ya. Yang bisa kita lakukan ikhtiarkan yang terbaik. Jadi aku senang aku senang kedokteran ya harus masuk kedokteran di manfaat kedokteran. Ini kok dia rezeki untuk disuruh saya Gusti Allah gitu deh. Jangan terus dipaksa anak itu. Pokoknya masih depan di kedokteran kamu harus jadi ini. Apa yang kita jadinya nanti? Kita tidak tahu itu gitu dengan cara kayak gimana Allah akan memberikan rezeki. Ya, apa? Itu perlu keyakinan. Nek wong masih menggelisahkan apa yang terjadi dan sebagainya, sesuatu yang terjadi saja nih problemnya di iman. Kalau masih gelisah itu yang menyebabkan segalanya menjadi kehilangan produktivitas, kehilangan kemampuan mengambil keputusan yang baik. Kita bersandar
Jadi jangan terlalu banyak keinginan. Kalau dalam bahasa akal, keinginan menghentikan, keinginan sedikit. Serahkan saja yang punya. Yang silakan adalah lakukan yang terbaik. Paham ya? Jangan ditumpukan pada aku di karep ini kalau aku tidak, aku mengingatkan yang terbaik. Persoalan kebaikan itu nanti jadi nopo diskusi Allah. Adil ya. Paham ya? Atur saja. Untuk biaya voice, Allah yang terbaik. Sehingga kita enteng, karena kita tidak tahu. Lalu rezeki itu jalannya dari mana? Dari apa? Nek uripe kepingin enak, uripe kepingin tidak tersandra, tidak terbebani, tadi itu prinsipnya dibalik, lakukan saja kebaikan dan yang terbaik, karena setelah itu jadi kaya apa serana Gusti Allah. Yakinlah kebaikan itu akan memanggil kebaikan. Itu bisa tidak tertentu kalau sudah itu prinsip. Saya bikin sesuatu tidak berpikir untuk iki opo, dari negeri. Jangan berpikir negatif dulu. Yang melakukan kebaikan apa tidak? Kalau kebaikan lakukan sudah. Nah gitu, lakukan. Jadi kita enak. Diinstruksikan tidak kita ya sudah. Jadi kita melakukan kebaikan yang lain lagi. Ya, ini tingkat dewa gitu. Jadi tingkat SD, tingkat TK, tingkat SMP, SMA ya. Pikir. Sehingga cerita. Jadi hidup kita menjadi lebih tenang, menjadi merdeka, menjadi bebas. Kan kita punya keyakinan yang utuh bahwa segalanya itu Allah yang akan menentukan. Dengan kondisi ekonomi kita nggak perlu gelisah juga. Kita nggak tahu Allah itu akan menentukan apa. Gitu ya. Sudah. Paham ya? Karena pasti ada setidaknya. Terkadang suatu kebaikan itu harus lahir dari sesuatu apa ya? Dari anak itu butuh pahit dulu kan gitu loh. Dan sesuatu. Jadi jangan lihat ketika ada ujian itu ujiannya. Ada kebaikan apa yang kita lakukan? Ada kebaikan apa yang bisa kita lakukan? Harus begitu. Ya, ini motivasi ya agama tersebut. Yakin ayo gitu. Yang tidak yakin harus yakin. Ya, harus yakin. Berbicara bi barakatihim